Shalom Amang Inang, Shalom adik-adik kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita pada hari ini. Adik-adik, kita masih beribadah di rumah ya. Walaupun orang tua kita sudah boleh beribadah di gereja. Namun kalau kita masih ibadah di rumah ya adik-adik ya, tapi tetap semangat dan semangat. Apa kabar hari ini adik-adik? Pastinya luar biasa. Adik-adik sudah siap ya untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini? Tentunya sudah siap. Ayo adik-adik, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Dibuka ya buku nyanyian dari nomor 733. Kita nyanyi sama-sama. Hambamu, dengar doaku, janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Dengar doaku, janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Ayat yang ketiga. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur kami ucapkan di hadirat-Mu Bapa atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang begitu berlimpah yang Engkau berikan kepada kami dari hari-hari yang lalu sampai pada saat ini. Tuhan, Engkau telah menyertai kami pada malam hari dan Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga atas pagi yang indah, pagi yang ceria, dan juga nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau bukakan hati, pikiran dan telinga kami agar dapat kami mendengarkan dan menerima firman yang akan ditaburkan oleh Kakak Santi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Santi yang akan menaburkan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau memberikan hikmat yang daripada Engkau, berkati dan urapi mulut lidahnya Bapa agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Bapa, kami mohon pengampunan dosa yang kami perbuat agar kami dapat menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini yang diambil dari 2 Raja-Raja
20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayo, Alkitabnya sudah disiapkan? Buka ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ikutin ya kakak ya. Begini firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesus, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah dia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Hizkia itu seorang raja yang kuat dan bijaksana. Dia selalu berbuat baik di mata Tuhan. Raja Hizkia adalah raja yang taat dan takut akan Tuhan. Suatu hari Hizkia menderita sakit yang parah, bahkan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit. Yesaya menyampaikan pesan kepada Hizkia bahwa ia harus mengatakan pesan kepada keluarganya, karena ia tidak akan sembuh lagi, tetapi ia akan mati. Mendengar hal itu, Raja Hizkia sangat sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan sambil meneteskan air mata dan memohon, Tuhan, tolong sembuhkan hamba-Mu yang setia ini. Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia. Bahkan
akan menambahkan umurnya sampai 15 tahun lagi. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Tuhan mendengarkan doa kita. Kita sungguh-sungguh berdoa. Nah, adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, nas ini berpesan kepada kita atau kepada adik-adik agar yang pertama berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas kehidupan setiap orang percaya. Di dalam doa kita menjalin komunikasi dengan Tuhan dalam keadaan atau situasi apapun. Adik-adik harus tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti sekarang masih ada pandemi COVID-19. Mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kita, dan kiranya virus corona atau pandemi COVID-19 cepat berlalu dari atas bumi ini, sehingga kita boleh kembali bersekutu, berkumpul, beribadah bersama-sama di bait suci atau di dalam gereja. Yang kedua, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seperti apa sih doa yang benar itu? Doa yang benar itu adalah berbicara dengan hati. Berbicara dengan hatimu kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau kehendaki, tapi engkau harus meminta dan melakukannya di dalam kehidupanmu. Misalkan kamu ingin pintar, adik-adik ingin naik kelas, harus belajar. Tidak cukup hanya berdoa, belajar, dan belajar. Sehingga pelajaran yang diberikan oleh gurumu, kamu tahu. Di saat kamu ulangan, di saat kamu ujian, pasti dapat mengisinya. Minta dari Tuhan supaya engkau diberkati. Yang ketiga, doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak semuanya asal main minta aja, asal berdoa aja, tapi doa kita itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti Raja Hizkia yang hampir mati karena sakit, tapi Tuhan sembuhkan, bahkan menambahkan umurnya sampai 15 tahun lagi. Luar biasa ya adik-adik. Nah, doa adalah ungkapan hati kita, ungkapan perasaan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, di dalam berdoa kita harus selalu bersungguh-sungguh. Jangan bersungguh-sungguh jika doamu tidak langsung diberikan Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang kepadamu, supaya kamu semakin dekat kepadanya. Lalu yang keempat, selalulah berbuat baik kepada semua orang dan takut akan Tuhan. Tetap semangat dan berpengharapan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Injil Yakobus 5 ayat
16b. Coba dibuka. Sudah? Yakobus 5 ayat 16b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada saat ini, kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi doa mengubah segala sesuatu. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sesuatu.
adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami Bapa, agar kami boleh bersungguh-sungguh kepada kami melalui doa-doa kami dan permohonan kami. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengarkan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pendeta kami, seluruh siswa kami, seluruh guru-guru kakak sekolah minggu, teman-teman kami sekolah minggu dan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami hidup. Mari kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Amang Inang, shalom adik-adik.